Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau, suku bangsa, dan bahasa yang beragam. Hal itulah yang menjadikan dasar negara kita yakni Bhinneka Tunggal Ika. Di beberapa daerah di Indonesia sejak tahun 1945, yaitu hari di mana Indonesia menyatakan diri sebagai negara mandiri dan tidak berada dalam jajahan, dengan harapan kesejahteraan yang merata dari mulai Aceh sampai Papua. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, yang telah berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Irian Barat selama 18 tahun masih dikuasai oleh Belanda. Bahkan lebih jauh lagi, mereka berusaha untuk tetap memisahkan Irian Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan Irian Barat timbul setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar sendiri yang dilaksanakan di Den Haag dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 antara perwakilan dari Belanda, Republik Indonesia, dan BFO atau Majelis Permusyawaratan Federasi yang mewakili berbagai daerah bagian yang telah dibentuk oleh Belanda di Kepulauan Indonesia. KMB merupakan satu perundingan yang menjadi tonggak diakuinya kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Salah satu hasil dari KMB adalah bahwa kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Namun dalam kenyataannya, Belanda tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pihak Indonesia. Bung Hatta yang memimpin deklarasi Indonesia pada KMB dalam pidatonya pada penutupan KMB 2 November 1949 mengatakan, "Kegembiraan kami sedikit tertekan karena tidak semua soal dapat diselesaikan pada KMB ini. Irian Barat atau New Guinea masih dalam persengketaan dan akan diusahakan penyelesaiannya dalam 1 tahun sesudah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Di antaranya adalah perjuangan melalui jalur diplomasi, konferensi tingkat menteri dalam rangkaian Uni Indonesia Belanda, konferensi Asia Afrika di Bandung, pembatalan perundingan KMB, dan diplomasi melalui PBB. Akibat upaya penyelesaian melalui jalur diplomasi tidak berhasil, maka pemerintah bersama rakyat Indonesia menempuh jalan konfrontasi dengan Belanda dalam upaya penyelesaian Irian Barat. Salah satunya adalah perjuangan melalui Trikora. Lahirnya Trikora atau Tri Komando Rakyat adalah melalui proses pembentukan Dewan Pertahanan Nasional tanggal 11 Desember 1961 yang dalam sidangnya pada tanggal 14 Desember 1961 merumuskan Trikora. Selanjutnya pada rapat raksasa di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan komando yang dikenal dengan nama Tri Komando Rakyat. Pertimbangan dipilihnya kota Yogyakarta dan tanggal 19 Desember sebagai tempat dan waktu penyampaian Trikora adalah usulan Muhammad Yamin dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 di kota Yogyakarta terjadi aksi militer Belanda II. Di samping mengenang usaha pengusiran Belanda dari Jakarta oleh Sultan Agung tahun 1628 dan 1629. Dengan pertimbangan tersebut diharapkan dapat menjiwai perjuangan pembebasan Irian Barat. Dalam rangka pembebasan Irian Barat disusun suatu rencana terbuka sebagai suatu operasi penentuan yang diberi nama Operasi Jaya Wijaya pada tanggal 12 Januari 1962. 3 buah motor torpedo boot yang tergabung dalam Kesatuan Porli Cepat yaitu KRI Macan Tutul, KRI Harimau, dan KRI Macan Kumbang mengadakan patroli rutin di sekitar Laut Arafuru. Pada tanggal 15 Januari 1962, kapal-kapal MBT yang sedang mengadakan patroli di Laut Aru mendapat serangan dari laut maupun udara. Dalam serangan tersebut, RI Macan Tutul tenggelam bersama Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno. Namun tenggelamnya KRI Macan Tutul tidak menyurutkan semangat para prajurit, malah menambah semangat untuk membalasnya. Pada 2 Januari tahun 1962, melalui keputusan Presiden nomor 1/1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala untuk merebut Irian Barat. Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk menjadi komando operasi militer ini. Tugasnya yakni merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Provinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Indonesia.
mengembalikan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang diplomasi, berusaha supaya dalam waktu sesingkat-singkatnya di wilayah Provinsi Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah yang bebas atau diduduki unsur-unsur kekuasaan atau pemerintahan Indonesia. Situasi ini membuat Belanda tertekan dan terpaksa bersedia berunding lagi dengan Indonesia. Hasilnya pada 15 Agustus 1962 disepakati Perjanjian New York yang menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNT. Perjanjian New York mensyaratkan Indonesia melaksanakan suatu penentuan pendapat rakyat atau PAPERA. Rakyat Irian Barat bagian barat akan memutuskan sendiri apakah bersedia menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Batas waktu pelaksanaan PAPERA ditetapkan sampai akhir tahun 1969 dengan PBB sebagai pengawasnya. Akhirnya pada 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Irian Barat kepada UNT. Lalu tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera merah putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Irian Barat di bawah penguasaan PBB. Soekarno dikenal sebagai pencinta seni dan diakui berhasil memadukan gagasan perjuangannya ke dalam karya seni patung. Patung-patung peninggalan pemerintahan Soekarno disebut sebagai karya seni monumental karena mewujudkan kekuatan perjuangan dalam rangka membangun rasa kebanggaan dan kebangsaan bagi bangsa dan tanah air Indonesia. Salah satu monumen yang dibangun atas gagasan Soekarno adalah Monumen Pembebasan Irian Barat. Monumen ini didirikan untuk memperingati kembalinya Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia pada tahun 1962, yang sebelumnya diklaim oleh Belanda. Ide pembangunan monumen yang digagas oleh Soekarno ini selanjutnya diterjemahkan oleh Henk Ngantung dalam bentuk sketsa. Monumen Pembebasan Irian Barat terletak di Lapangan Banteng. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Lapangan Banteng dikenal dengan sebutan Lapangan Singa karena di tengahnya terpancang patung peringatan kemenangan perang di Waterloo dengan patung singa berada di atasnya. Tugu tersebut dirobohkan pada zaman pendudukan tentara Jepang. Karena tugu peringatan kemenangan di Waterloo itu selain disebut sebagai lapangan singa, Lapangan Banteng juga disebut sebagai Waterpoint. Setelah kemerdekaan Indonesia, Soekarno menamai lapangan itu menjadi Lapangan Banteng. Kala itu Banteng dianggap sebagai simbol nasionalisme Indonesia. Peletakan Monumen Pembebasan Irian Barat mendapatkan tempat yang cukup istimewa. Selain monumen nasional, ia adalah satu dari 2 monumen di Jakarta yang ditempatkan di lapangan terbuka yang luas. Tempatnya di Lapangan Banteng, sebuah ruang publik yang kerap menjadi tempat alih simbol penguasa lintas generasi. Besar kemungkinan Lapangan Banteng dipilih oleh Soekarno untuk mengisi ruang monumental yang baik secara fisik maupun mental sudah tersedia sebelumnya. Sketsa patung yang dibuat oleh Henk Ngantung yang merupakan pelukis dan gubernur Jakarta pada periode tahun 1964 sampai 1965. Saat mendesain patung, Henk terus menerima koreksi dari Soekarno. Akhirnya, karena ketidaksabarannya, Soekarno menggambar sendiri desain tersebut. Desain Soekarno akhirnya dijadikan sebagai patokan dalam pembuatan patung. Pengerjaan patung sendiri dilaksanakan oleh tim pematung keluarga Arya Yogyakarta di bawah pimpinan Edi Sunarso mengerjakan pembuatan patung dalam proyek monumen ini. Mereka mengerjakan model, proyeksi skala garis, dan pengecoran perunggu di Yogyakarta. Untuk mempermudahkan pemasangannya, patung tersebut dibagi dalam beberapa bagian dengan berat masing-masing sekitar 100 kg. Frederick Silaban ditunjuk langsung oleh Soekarno untuk membuat arsitektur monumen ini. Frederick Silaban membuat 2 varian rancangan arsitektur monumen. Satu rancangannya menggunakan ram, sedangkan varian lainnya menggunakan tangga untuk akses sirkulasi vertikal. Soekarno lebih memilih rancangan yang pertama. Rancangan bangunan yang terpilih memiliki panjang 76 meter, termasuk ram di kedua sisi bangunan, dan lebar 17 meter. Podium memiliki tinggi total 6 meter. Portal landasan patung memiliki tinggi 23,5 meter dan patung memiliki tinggi 8 meter. 2 buah ram pada kedua sisi bangunan menghubungkan podium dengan lapangan terbuka di sekelilingnya.
Akhirnya, patung yang berbahan dasar perunggu dengan berat kurang lebih 8 ton dan tinggi keseluruhan mencapai 11 meter berhasil dibangun dengan memakan waktu hanya 1 tahun saja. Peresmiannya dilakukan oleh Presiden Soekarno 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 18 Agustus 1963. Pada beberapa tahun terakhir, kondisi Monumen Pembebasan Irian Barat seolah terlupakan oleh penduduk kota Jakarta. Akhirnya oleh Gubernur Jakarta, yang pada kala itu adalah Basuki Cahayapurnama atau lebih dikenal dengan Ahok, merencanakan proyek revitalisasi Monumen Pembebasan Irian Barat yang dimulai pada tanggal 1 September 2017. Revitalisasi ini untuk menonjolkan Monumen Pembebasan Irian Barat yang sebelumnya tertutup pepohonan. Proyek revitalisasi ini dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Yang menjadi arsitekturnya adalah Yori Antar. Menurut pengakuan Kepala Seksi Perencanaan dan Pertamanan Bidang Pertamanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bapak Hendrianto. Waktu itu sih pas zaman pemerintahannya Pak Ahok ya waktu itu ya. Jadi sebenarnya sederhana sih permintaan dari pimpinan kita waktu itu, pengennya lapangan banteng ini ketika malam hari jangan gelap. Lalu di sana juga bisa diakses oleh warga 24 jam, seperti ada lapangan olahraga yang di sana kan. Iya. Lalu berikutnya pengen toiletnya bagus. Jadi cuma 2 poin itu sebenarnya sederhananya gitu. Akhirnya berbarengan dengan proses itu kita mencoba ya dari Pemprov DKI Jakarta atas nama Dinas Kehutanan dulunya, kan Dinas Kehutanan sekarang berubah jadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Jadi berdasarkan disposisi itulah kami mencoba mencari ide ya istilahnya. Kebetulan berbarengan nih dengan revitalisasi Kalijodo, Taman Kalijodo. Dan waktu itu kita bingung siapa nih yang pas kita ajak buat berkolaborasi untuk meng-create atau merevitalisasi sesuai dengan keinginan Pak Gubernur waktu itu. Akhirnya ketemulah Mas Yori Antar yang kebetulan sekarang terlibat di banyak-banyak proyek Labuan Bajo, di Papua, Kalimantan, di Sumatera Utara. Itu proyek-proyek KSN tuh nasional dipegang oleh beliau. Proses revitalisasi ini bermula dari pembangunan pagar mengelilingi lapangan olahraga yang kini dikenal sebagai zona olahraga. Namun, Yori Antar dan rekan-rekannya merasa tanggung jika hanya mendesain pagar, sehingga para arsitek tadi sekalian pula merancang revitalisasi lapangan banteng secara menyeluruh tanpa diminta. Karena menurut Yori Antar, poin penting dari lapangan banteng adalah Monumen Pembebasan Irian Barat. Saat sudah siap untuk eksekusi proyek revitalisasi ini, Yori dan rekan-rekan bingung anggarannya berasal dari mana. Namun karena Yori Antar memiliki banyak koneksi, akhirnya datanglah para donatur seperti McDonald, Rahardi Santoso dan Irma Adi Santoso, serta Sinarmas. Akhirnya berjalanlah proyek pembangunan revitalisasi ini. Tantangan dan hambatan memang terjadi dalam proses pembangunan revitalisasi ini, seperti anggarannya ternyata tidak cukup untuk memenuhi beberapa pembangunan, adanya bahan baku import yang cukup sulit untuk didapat, menertibkan masyarakat sekitar, dan lainnya. Pada akhirnya, revitalisasi Monumen Pembebasan Irian Barat rampung dan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tanggal 25 Juli 2018. Menurut penuturan Pak Hendrianto, fasilitas yang tersedia di sana adalah kita bikin beberapa banyak fasilitas di sana. Ada pertama Monumen Pembebasan Irian Barat sendiri, ada bangunan penunjang bendera. Jadi kalau seandainya ada event apa, 17 Agustus itu bisa bendera ada sekitar 33 bendera kalau nggak salah atau berapa itu bisa berdiri di situ. Lalu ada bangunan amphitheater. Bangunan amphitheater ini itu bisa digunakan buat event apa aja. Jakarta Dance Festival, kegiatan Flona, kegiatan apa aja, bermusik atau apa, itu bisa dilakukan di sini, tapi tetap orang fokusnya ke Irian Barat. Jadi ketika duduk di sini orang yang Irian Barat. Lalu juga di poin kelima adalah water feature. Jadi sih water feature ini ada musiknya tapi lagu kebangsaan. Jadi ketika itu berputar musik itu orang ingat lagu-lagu kebangsaan. Ada 5 lagu yang berhubungan dengan Indonesia lah. Padamu Negeri,
Lalu kalau nggak salah ada juga lagu dari Papua ya. Lalu ada juga lagu dari Betawi, daerah Betawi. Jadi macam-macam, ada 5 lagu yang kita set sesuai dengan water fountain-nya. Jadi tetap sampai itu kita kurasi sebenarnya. Lalu yang berikutnya lapang utara timur, lapangan terbuka barat. Habis itu ada playground juga di sana, karena sebelumnya nggak playground ada di sisi taman, akhirnya kita pindahkan ke sisi lapangan olahraga. Habis itu udah di dalam itu berkembang lagi ide di bawah tugu itu kita mau, sebelumnya kan nggak terawat, akhirnya kita perjelas itu jadi mini galeri. Jadi situ tuh Mbak kalau bisa akses ke sana tuh kita tahu untuk sejarah lapangan banteng dari awal sampai akhir. Juga kita bikin kan di bangunan bendera itu ada apa namanya? Gambar sama tulisan Trikora. Ada ukiran ya, iya. ada ukiran dari tembaga itu dari Boyolali kita bikin. Itu pun kita ukir orang-orang yang ngerti dengan sejarah itu, kita sampai sidangkan juga bagaimana narasinya, bentuk orangnya, mimik orangnya seharusnya begini. Lalu kata-kata yang boleh dimuat di dinding itu yang berhubungan dengan pembebasan Irian Barat, kita itu idenya itu nggak bisa lahir dari satu orang, tapi tetap kita ngajak orang-orang yang tahu dengan sejarah itu sendiri. Dapat dikatakan, revitalisasi yang dilakukan cukup menonjolkan kembali keberadaan Monumen Pembebasan Irian Barat, sehingga penduduk kota Jakarta dapat berkunjung dan menikmatinya. Tak hanya nilai sejarah yang dapat diambil dari Monumen Pembebasan Irian Barat, masyarakat juga dapat menggunakan lapangan banteng untuk berolahraga dan kegiatan lainnya.